Nah inilah makanya kadang-kadang kita yang paling memilukan adalah bahwa bagaimana kita budaya Betawi ini bisa maju, lestari, tumbuh dan berkembang ketika acara-acara seperti ini, acara-acara seremonial, pengenalan, kemudian pengembangan terhadap budaya-budaya Betawi, khususnya di acara ini kan acara Lebaran Betawi, tapi juga masih dilakukan korupsi. Nah, kita ingin ke depan ini dibenahi agar penyelenggaraan acara-acara ini bisa dilakukan oleh pelaku-pelaku budaya langsung supaya tidak ada tidak tercipta peluang-peluang untuk adanya korupsi di dalam penyelenggaraan. Ya, Bang Jali, ini ada apa nih datang ke PN Jakarta Pusat nih Bang Jali nih? Menghadiri sidang hari ini nih. Jadi kita datang di sini dalam rangka mengawal Bang Bonatua Silalahi selaku penggugat prinsipal tentang kita sebut polemik ijazah Jokowi lah ya. Nah, berdasarkan keterangan yang disampaikan tadi oleh Bang Bonatua bahwa beliau sangat siap dalam dua hal. Yang pertama, damai dengan syarat bahwa para tergugat mengakui kesalahan atau kelalaiannya. Yang kedua, dia juga sangat siap dalam rangka apabila sidang ini dilanjutkan dengan menyerahkan bukti-bukti dokumen yang dibutuhkan di dalam persidangan nanti di Jakarta Pusat. Jadi kita sangat mendukung. Kenapa kita mendukung ini? Ini adalah sebuah proses pembelajaran berharga bagi kita dalam rangka berbangsa dan bernegara. Paling tidak boleh terulang kembali di masa depan. Hal-hal yang buruk seperti ini menjijikan, memalukan, dan bahkan ini menguras banyak energi, waktu, dan biaya. Anda bayangkan coba untuk proses Jokowi dari zaman Bambang Tri, Gus Nur, sampai Rosuryo dan Tipa, ini udah memakan waktu bertahun-tahun dan biaya yang tidak terhingga tentunya. Kira-kira seperti itu yang kenapa kita datang hari ini. Nah, tanggapan Bang Jali ini bagaimana dengan Dr. Tipa yang tidak mau berdamai dengan Pak Jokowi ini? Saya salut, menaruh hormat, sekaligus bangga sebagai Sri Kandi pejuang kita. Jadi dia tetap di dalam garis perjuangan rakyat, sebagaimana juga kita mengalami upaya-upaya persuasif. Mungkin juga ada upaya-upaya intimidatif, tapi dia tetap tegar, tidak mengambil langkah atau restoratif justice ya. Kenapa begitu? Karena dia ingin melakukan edukasi secara bersama-sama di dalam konteks berbangsa dan bernegara, bahwa peristiwa-peristiwa seperti ini tidak boleh terjadi di kemudian hari. Artinya dugaan ijazah Pak Jokowi ini harus dituntaskan secara tuntas, setuntas-tuntasnya. Kalau RG itu kan jadi abu-abu wilayahnya. Apakah ini salah, apakah benar, apakah palsu atau tidak? Atau seperti saya lah menganggap bahwa saya menduga kuat bahwa sesungguhnya bukan soal palsu, tapi ijazah ini tidak pernah ada. Nah, ini terakhir BJP nih, terkait di Betawi nih, bagaimana pendapat BJP soal Bamus Betawi yang dilaporkan ke Kejati terkait dugaan penyimpangan dana hibah pada acara Lebaran Betawi nih? Waduh, kalau itu saya secara pribadi ya Bang Jali Pitung ikut prihatin. Padahal kan kita kemarin baru saja bersama dengan Formasi kita bongkar juga korupsi besar-besaran secara TSM yang dilakukan oleh mantan Kadis Bud DKI Jakarta Iwan Hendriwardana dan kawan-kawan. Tapi kenapa hal-hal seperti ini masih juga terus terjadi ya? Nah inilah makanya kadang-kadang kita yang paling memilukan adalah bahwa bagaimana kita budaya Betawi ini bisa maju, lestari, tumbuh dan berkembang ketika acara-acara seperti ini, acara-acara seremonial, pengenalan, kemudian pengembangan terhadap budaya-budaya Betawi, khususnya di acara ini kan acara Lebaran Betawi, tapi juga masih dilakukan korupsi. Nah, kita ingin ke depan ini dibenahi agar penyelenggaraan acara-acara ini bisa dilakukan oleh pelaku-pelaku budaya langsung supaya tidak ada tidak tercipta peluang-peluang untuk adanya korupsi di dalam penyelenggaraan. Kemudian terkait pemberitaan yang ada beberapa hari ini, di samping saya juga menerima laporan-laporan,
kemudian juga ada beberapa dokumen yang saya terima selaku Ketua Umum Formasi Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi. Kita menyikapi bahwa atas laporan yang telah disampaikan oleh beberapa kelompok orang ke Kejati, saya masih meyakini, saya sangat meyakini bahwa kejaksaan dalam hal ini pihak Kejaksaan Tinggi DKI akan segera memeriksa, dan jika perlu semua yang terlibat atau semua yang diduga terlibat ini bisa diperiksa dengan segera, mulai dari Ketua Umum Bamus Betawi misalnya Riano, kemudian panitianya siapa, sebagaimana diberitakan itu Parida Listuti, kemudian juga sampai ke, kalau perlu sampai ke Kepala Dinas Kebudayaan Bang Miftah selaku pemberi anggaran dana hibah. Nah ini sebuah rangkaian yang harus ditelusuri, harus ditelisik apakah ini benar terjadi manipulasi dan korupsi serta ya merugikan keuangan negara lah, dalam hal ini APBD DKI Jakarta. Kemudian juga saya di dalam dokumen tersebut melihat, membaca ada SK ganda, saya sebut SK ganda karena Majelis Kaum Betawi juga mengeluarkan SK panitia dan Bamus Betawi juga mengeluarkan surat keputusan panitia. Nah, sedangkan saya ulangi ya, sedangkan acara, waktu, tema, tempat dan harinya sama, yaitu Lebaran Betawi. Nah, kemudian tentang bagaimana nih harapan-harapan kita ke depan, saya secara pribadi menginginkan bahwa seorang pemimpin, seorang tokoh masyarakat ke depan di dalam rangka memimpin organisasi-organisasi kebetawian ini harus ketat syaratnya. Minimal memiliki integritas dan menjunjung tinggi moralitas. Kalau soal laporan keuangan, dugaan-dugaan manipulasi ini kan terkait dengan akuntabilitas ya. Nah, kita ingin pemimpin-pemimpin di Betawi ini, organisasi-organisasi kebetawian harus orang-orang yang bersih, bebas dari korupsi, dan yang punya kapasitas serta menjunjung tinggi nilai-nilai integritas. Jadi sebenarnya kita di Betawi ini banyak tokoh-tokoh yang punya kapasitas, tapi memang agak sulit, kita miskin ya. Kita kaya akan keberadaan tokoh-tokoh, tapi miskin dengan ketauladanan, di mana seorang pemimpin harus memberi contoh yang baik, bermoral yang baik, berperilaku yang baik. Jangan sampai orang-orang yang oportunis ya, orang-orang yang pragmatis, sehingga selalu terjebak di dalam tindakan-tindakan yang koruptif. Nah, di dalam konteks ijazah tadi, ini kan pintu masuk untuk melakukan upaya kita sebagai rakyat. Yang pertama adalah hak kita sebagai warga negara sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik, maka kita wajib tahu. Bukan wajib, tapi kita berhak tahu. Bahkan semalam saya dengar itu dari podcast Madilog tuh Pak Sahal bilang bahwa ijazah seorang presiden itu 5 tahun setelah dia menjabat itu menjadi lembar negara atau dokumen negara, karena prosesnya itu dibuat menggunakan uang negara dan penyimpanannya juga dilakukan dengan menggunakan uang negara, maka dia jadi dokumen negara. Nah, ini nggak boleh. Nah, semalam kalau tidak salah saya dengar podcastnya itu, di dalam diskusi tersebut ada surat yang disampaikan oleh beliau ke Andri. Apa tuh Andri? Itu Arsip Negara Republik Indonesia. Yang kalau tidak salah dengar tuh saya jawabannya bahwa ini sedang diselamatkan. Mestinya logika kita berpikir ketika selesai pendaftaran capres, kemudian selesai menjabat, maka itu menjadi Arsip Negara Republik Indonesia. Selain itu juga di dalam kesempatan yang berbahagia ini adalah momentum kita juga selaku korban ya. Saya sebut korban politisasi hukum dan kriminalisasi hukum. Di mana pada tahun 2019 saya bersama teman-teman itu dan kawan-kawan serta rakyat Indonesia sebagian besar yang tumpah di Jakarta menolak dugaan pemilu curang yang saya sebut itu demokrasi hitam.
dan berakibat pada peristiwa berdarah, tragedi kemanusiaan. Saya tahu waktu itu, saya tahu bahwa saya sudah ditarget akan ditangkap, tapi saya tetap berjuang, terutama nih, ini bapaknya Harun Al-Rashid, ananda kita yang merupakan salah satu dari 9 tunas bangsa yang meregang nyawa. Kita mulai dari gerakan 30 Agustus, rakyat menuntut keadilan, sampai 20 Agustus, gerakan rakyat menggugat, yang ujungnya saya ditangkap pada tanggal 10 Oktober. Nah, ini untuk lebih jelas, silakan. Ya, baik. Jadi selama ini kan kasus pelanggaran HAM berat ini memang belum diungkap atau memang sudah dipeti SK. Artinya pemerintah tidak bertanggung jawab dalam hal ini. Ketika di mana banyak anak-anak bangsa tewas berbenturan dengan aparatur negara, di sini pemerintah tidak artinya tidak mempertanggungjawabkan atas kejadian semuanya itu. Jadi hanya itu yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Dan kami akan terus tetap bersuara dan memperjuangkan ini, insya Allah. Jadi kepada teman-teman, para aktivis, para jurnalis, saya ucapkan terima kasih yang sudah punya perhatian terhadap berbagai peristiwa yang terjadi selama kepemimpinan Jokowi. Wabil khusus kepada teman-teman saya yang katanya dipukulin, yang disetrum dan sebagainya. Mari sama-sama kita berjuang, sama-sama kita menyuarakan kebenaran sebagai tapol-napol ya, tahanan politik dan narapidana politik di era kepemimpinan Joko Widodo. Saya Bang Jali Pitung, Saya Didin Wahidin, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang perjuangan. Allahu Akbar.